Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kita ini. Pada malam hari ini kita akan coba untuk membuat tutorial tentang rumus-rumus Excel yang paling banyak digunakan sebagai admin kantor ya. Oke, kita lanjut saja. Bagaimana cara penerapannya? Di sini saya sudah membuat contoh daftar nilai siswa ya, yang mana kita akan membuat jumlah nilai siswa rata-rata, ya nilai rata-rata, keterangan predikatnya, contohnya mengulang, cukup, memuaskan atau sangat memuaskan. Kemudian kita membuat jumlah laki-laki ada berapa, jumlah perempuan ada berapa, dan mencari data ya, mencari data. Contohnya kita ketikkan di sini angka 5, maka baris kelima tentang si Tia Indari ini akan muncul keterangan semua di kolom keterangan. Yuk kita mulai saja dengan jumlah nilai. Untuk mengisi jumlah nilai kita gunakan fungsi atau rumus sum ya. Caranya ketik sum ya, ketik sum, kemudian kita pilih ya data yang akan kita jumlahkan, misalkan dari bahasa Indonesia ke kimia, kita tutup kurung ya, kita enter, maka secara otomatis jumlah nilai akan terisi di kolom yang kita inginkan. Setelah itu kita tinggal copy ke bawah ya. Kemudian kita mencari nilai rata-rata ya, kita ketikkan fungsi atau rumus dari average, rata-rata ya, average. Kemudian sama seperti fungsi sum atau rumus sum tadi, kita pilih yang akan kita rata-ratakan ya, kita pilih yang akan kita rata-ratakan, tutup kurung, enter. Secara otomatis ya nilai rata-rata juga akan terisi, tinggal kita copy ke bawah lagi. Oke, lanjut untuk keterangan ya. Keterangan ini misalkan nilai rata-rata 0 sampai dengan 59 itu mengulang, kemudian nilai 60 sampai 69 itu cukup, nilai 70 sampai dengan 85 itu memuaskan, nilai 85 sampai 100 itu sangat memuaskan. Jadi bagaimana caranya? Kita manfaatkan fungsi atau rumus if ya, rumus logika. Contoh sederhana dari fungsi if atau fungsi logika, kita buat seperti ini ya. Ini contoh dulu. Jika ya, if misalkan, atau jika nilai rata-rata kita pilih, kita klik selnya, lebih kecil atau sama dengan ya, lebih kecil atau sama dengan 59 ya, itu misalkan mengulang, kita berikan tanda petik ya untuk karakter mengulang, titik koma, lulus. Ini contoh dulu sebelum kita masukkan yang ini ya, keterangan yang bawah, tutup kurung ya, enter ya. Artinya apa? Kita lihat di sini. Jika logika yang kita masukkan itu benar, maka dia perintah pertama yang akan tereksekusi. Tapi jika salah, dia akan perintah 2 yang tereksekusi. Lihat di sini. Ini nilai rata-ratanya 84, sedangkan yang kita masukkan logika lebih kecil atau sama dengan 59. Itu artinya kan salah ya. Itu artinya kan salah. Jadi yang tereksekusi perintah 2 ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Lihat di sini ada 2 mengulang. Karena apa dia mengulang? Kita lihat logikanya. Ya. Jika nilai ya lebih kecil atau sama dengan 59 ya, kita lihat di sini dia 57 ya, berarti kan dia benar
Makanya perintah pertama ini yang tereksekusi mengulang. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kita buat sesuai soal kita. Sedangkan di sini soal kita ini adalah ada 4 keterangan. Bagaimana caranya supaya bisa logika yang kita masukkan benar semua? Ya, kita lihat, kita hapus. Ya, kita masukkan rumusnya seperti ini ya. Sama dengan if buka kurung. Ya. Jadi yang keempat ini ya, ini kita jadikan perintah pertama semua. Kita lihat, klik sel rata-ratanya, kemudian kita buat K4 lebih kecil atau sama dengan, lihat di sini 59 ya, 59 kita ketik. Oke, setelah itu tanda petik koma, titik koma ya, maaf, tanda titik koma, kita buat tanda petik ya, karena dia karakter ya, bukan numerik. Jadi kita buat tulisannya mengulang atau keterangannya mengulang. Perintah pertama mengulang ya. Setelah itu kita lihat di sini ada cukup. Nah, kita tidak bisa menjadikan cukup atau yang lain ini perintah kedua, tapi kita kembali lagi ke if. Kita buat titik koma ya, if kembali ya, kita buka kurung kembali, kita klik lagi rata-ratanya, sel rata-ratanya, kita buat lebih kecil atau sama dengan berapa di sini, kita ambil yang 69 ya, 69 titik koma, kita buat lagi tanda petiknya karena dia karakter, kemudian cukup ya, cukup, tutup tanda petiknya, titik koma kembali, tidak langsung ke perintah kedua tapi balik lagi ke if lagi, buka kurung ya, kemudian klik lagi selnya ya, kita buat lagi lebih kecil atau sama dengan, lihat di sini 85 ya, 85, kita ketikkan 85. Setelah itu titik koma ya, kemudian kita buat tanda petik untuk masukkan perintahnya memuaskan kan, tutup petik ya, titik koma lagi, if lagi ya, buka kurung lagi, kita buat klik ya, sel untuk rata-ratanya kita buat lagi lebih kecil atau sama dengan ya, lebih kecil atau sama dengan, lihat yang terakhir 100, kita buat 100 ya, titik koma kembali. Setelah itu kita buat tanda petik untuk perintahnya sangat memuaskan, tutup petik, titik 2. Nah, baru kita masukkan perintah keduanya karena kita anggap aja perintah keduanya kosong ya, titik 2, kemudian tanda petiknya 2 kali, tutup kurungnya sesuai berapa if-nya, misalkan 1, 2, 3, 4, kita buat 4 tanda petik. Setelah itu baru kita tekan enter ya, hasilnya benar gak? 84 itu memuaskan. Lihat di sini nilai rata-rata ya, 70 sampai 85 itu memuaskan. Sedangkan di sini adalah 84, berarti benar memuaskan. Kita tinggal copy ke bawah, kita lihat ya, pas tidak, 88 itu nilainya sangat memuaskan karena benar ya, karena 85 sampai 100 itu sangat memuaskan. Kenapa di sini tidak lengkap huruf N-nya? Karena salah memasukkan ya, karena salah memasukkan keterangan. Jadi kita tinggal nambah N, enter, kita copy kembali. Oke, jadi ya, paham ya sampai sini ya untuk fungsi if ya. Jadi dasar dari fungsi if itu adalah jika ya, jika logika yang kita masukkan itu
benar, maka perintah 1 yang akan terlaksana ya. Jika logika yang kita masukkan itu salah, maka perintah 2 yang akan terlaksana. Jadi di sini kok perintah 1 semua, ini adalah pengembangan ya, pengembangan. Karena keterangannya lebih ya, atau perintahnya lebih dari 2. Makanya kita perlu if berganda di sini. Kita setelah perintah pertama, kita tidak langsung masuk ke perintah kedua, tapi kita langsung kembali lagi ke if. Jadi seperti ini dia ya. Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya rumus ya, rumus fungsi yang sering atau yang banyak digunakan untuk admin ya, admin kantor, itu adalah fungsi lookup atau fungsi lookup itu ada 2 ya, VLOOKUP, vertical lookup, dan HLOOKUP atau horizontal lookup. Tergantung data tabel yang akan dibaca itu ya, secara vertikal atau secara horizontal. Kalau kita lihat di data ini kita akan baca tabel ya ke bawah, berarti dia secara vertikal ya, secara vertikal. Jadi kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Caranya bagaimana ya? Cara gampang ya, ini kita buat cara gampangnya saja ya. Sebelum kita masukkan rumus, kita sudah tentukan ya nama tabel bantu yang akan dibaca ya. Jadi kita blok saja tabel bantu yang akan dibaca fungsi VLOOKUP ya. Kita blok, kita buat di sini menjadi namanya data ya. Data, enter. Ya, berarti nanti pembacaan tabel ini kita masukkan nama data. Setelah itu baru jumlah kolomnya. Kemudian untuk cari data ini ya, kode ini kita buat menjadi namanya acuannya ini ya, kita menjadi namanya ya, tabelnya atau selnya kita buat namanya cari ya, kita buat cari ya, enter. Oke, sekarang kita masukkan fungsi VLOOKUP-nya ya, VLOOKUP ini cara gampangnya ya, tinggal kita masukkan ini ya, cari ya, nama selnya tadi kita buat cari, titik koma tadi nama tabel bantu yang akan kita baca, data, titik koma, kolom keberapa dia yang akan kita cari, nama, berarti nama kolom 1, 2, berarti kolom kedua, tutup kurung, enter, pas ya kan, Denny Wahyudi kan gitu. Kemudian kita buat nomor 2 jenis kelamin, kolom keberapa dia, kolom ke-3, kita ketikkan saja VLOOKUP ya kan, kita ketikkan cari karena dia acuannya di sini kodenya ya. Kemudian titik koma data, titik koma 3, tutup kurung, enter ya, laki-laki, pas ya. Setelah itu bahasa Indonesia, kolom keberapa dia, 4 ya, begitu seterusnya. Kita copy saja, tinggal kita ganti nama kolomnya, kita ini kolom 4 ya, 95 pas, ini kolom ke-5, enter. Kemudian fisika kolom ke-6 ya, kita ketikkan 6, enter. Biologi kolom ke-7 ya, 7, enter. Kimia kolom ke-8, enter. Nilai total kolom ke-9, enter. Rata-rata kolom ke-10, enter. Kemudian keterangan kolom ke-11, enter. Gampang kan, sangat gampang sekali ya, tidak sulit-sulit di blok atau dikunci. Jadi tinggal kita masukkan nama tabel bantunya, kemudian nama tabel kode atau sel kodenya, nama sel kode, kemudian nama tabel bantu, jumlah kolom, selesai. Oke, setelah siap semua rumus yang kita masukkan, kita akan uji dia ya. Misalkan kita mau cari data nomor 6, siapakah dia, kita
kita enter, kita lihat Tony Sucipto, kita lihat nomor 6 pas ya, nomor 6 Tony Sucipto, misalkan nomor 12 enter ya, Dina Apriani pas ya, nomor 12. Kemudian nomor 14 enter ya, pas dari Nuril 14 ya. Ya itu udah cara gampang menggunakan fungsi VLOOKUP. Kalau HLOOKUP gimana? Sama saja, intinya kita harus tahu baris keberapa dia yang membaca, karena VLOOKUP itu secara vertikal, HLOOKUP secara horizontal. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Jadi setelah kita terangkan sampai di sini dulu ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Untuk itu semua saya izin ya, karena sudah malam, kopi pun sudah habis ya. Gayuan, jika Anda ingin pesan bisa komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.